Halo pemirsa, senang sekali saya Clarissa Syafia bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini yang hadir di setiap hari mulai pagi, siang, hingga malam hari. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, dalam rangka memperingati milad ke-104 Presiden kedua RI Soeharto, digelar pertunjukan teater dan pameran lukisan di Monumen Jogja Kembali. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada 29 Juni 1949. Monumen Jogja Kembali atau Monjali menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-104 Jenderal Soeharto dan peristiwa Yogya Kembali. Yogya Kembali adalah peristiwa bersejarah saat tentara Belanda menarik diri dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949 sekaligus menandai kembalinya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Salah satunya menggelar pentas teater yang menceritakan sejarah Monjali yang dahulunya berupa hutan. Teater ini memberikan pesan moral agar generasi muda tidak mudah tertipu dengan sesuatu yang instan dan selalu patuh nasihat orang tua. Selain itu ada juga pameran lukisan dari seniman asal Semarang bernama Hartono. Semua kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan milad ke-104 Presiden kedua RI Jenderal Soeharto tanggal 8 Juni 2025 sekaligus memperingati kembalinya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Acara di Monjali hari ini adalah hari bersejarah memperingati peristiwa Jogja Kembali. Ya, sebetulnya peristiwa Jogja Kembali itu jatuh pada tanggal 29 Juni 1949. Ya, ada yang mengatakan 30 Juni 1949. Dua-duanya benar. Kalau 29 Juni 49 itu ditariknya terakhir mundur Belanda dari Yogyakarta. Kalau 30 Juni 1949 itu seremonial upacara penarikan tentara Belanda yang dilakukan oleh Ngarso Dalem yang ke-9. Jadi dua-duanya benar, 29 maupun 30 Juni sebagai peristiwa Jogja Kembali. Sementara itu, lukisan yang dipamerkan berjumlah 52 karya dengan tema suluk sani yang dimaknai sebagai proses spiritual dalam berkarya. Objek lukisannya adalah para tokoh bangsa seperti Presiden Prabowo Subianto dan presiden-presiden sebelumnya, Roky Gerung hingga Paus Fransiskus. Karya lukisan ini diakui Hartono memiliki relevansi dengan konteks keindonesiaan saat ini. Karya di sini sangat universal, beragam, karena sesuai tema. Suluk Sani adalah proses spiritual dalam proses berkarya. Di sini ada seorang pendoa, ada seorang proklamator, ada seorang presiden, bahkan di sana juga ada, kemudian ada seorang petani. Lebih memiliki keluasan subjek dan objek, Mas. Beragam acara di Monjali ini mendapat sambutan antusias dari pengunjung yang hadir. Selain mengagumi karya seni, pengunjung juga bisa mengajarkan kepada anaknya terkait seni dan sejarah bangsa. Ini karena kebetulan dekat sama rumah, terus sambil bawa anak-anak juga sih, mumpung ada pameran seperti ini, jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata ada yang namanya lukisan, terus ternyata lukisan itu tidak hanya gambar, tapi gambar untuk bercerita, menceritakan perasaan, kemudian menceritakan peristiwa, bisa melihat gambar yang bercerita. Acara pameran lukisan sendiri akan digelar selama 1 bulan hingga 18 Juli 2025 mendatang. Tim Kabar Terkini, Sleman, Yogyakarta, melaporkan. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang berhasil meraih penghargaan Bronze Winner dalam ajang IDEAS Award yang diselenggarakan oleh PR Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas program Simple, Sinergi Indonesia Power, dan Media Peduli Ekonomi, lingkungan Gunung Ungaran, yang berhasil dalam upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
IDEAS Award merupakan kompetisi bergengsi yang diikuti oleh 85 peserta dari kalangan perusahaan, akademisi, dan pemerintahan. Program Simple milik PLN IP UBP Semarang menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat dengan media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendukung ekonomi lokal di sekitar Gunung Ungaran. Flavianus Erwin Putranto, Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, menerima langsung penghargaan tersebut dari pakar PR, Emilia Bazar. Flavianus Erwin Putranto mengatakan ini merupakan keikutsertaan pertama PLN IP UBP Semarang dalam IDEAS Award dengan program Simple. Pihaknya berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi dan memberikan dampak positif serta meningkatkan semangat untuk terus menyalurkan energi baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Kedepan, pihaknya berharap seluruh unit PLN IP dapat berpartisipasi dalam ajang ini karena prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance merupakan bagian penting dari operasional PLN. Terima kasih kami dari PLN Indonesia Power Semarang. Terima kasih ke Area Indonesia, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Ini kali pertama kami ikut sektor energi listrik. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa naik peringkat dan tahun depan bisa lebih banyak lagi dari sektor listrik bisa ikut. Matur nuwun sekali lagi, terima kasih. Melalui program Simple, PLN Indonesia Power UBP Semarang mengajak berkolaborasi media untuk secara aktif memperluas jangkauan informasi terkait program konservasi lingkungan dan TJSL di Gunung Ungaran melalui pemberitaan positif. Program Simple terbukti memberikan aplikatif positif terhadap program kesadaran lingkungan yang telah dilaksanakan perusahaan pada masyarakat Desa Ngesrep, Balong, dan Kabupaten Kendal, serta meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dari Semarang, Yofi Nugroho melaporkan untuk kabar terkini. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79, Polres Magelang Kota menggelar kegiatan bertajuk Car Free Day. Acara ini diisi dengan berbagai pelayanan publik serta hiburan untuk masyarakat. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79, Polres Magelang Kota menggelar kegiatan bertajuk Car Free Day. Acara ini diisi dengan berbagai pelayanan publik serta hiburan untuk masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di depan Mako Polres Magelang Kota pada Minggu pagi tanggal 22 Juni 2025. Menurut Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum, berbagai layanan publik ini diantaranya pelayanan samsat keliling, pelayanan perpanjangan SIM, pengurusan SKCK, pelayanan kesehatan seperti periksa mata, dan cek darah. Berbagai layanan publik ini banyak dimanfaatkan warga dan gratis. Hari ini Polres Magelang Kota dalam rangka memeriahkan kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, kami mengadakan kegiatan Car Free Day, di mana di situ kami dari Polres Magelang Kota memberikan pelayanan, berbagai macam pelayanan, mulai dari pelayanan samsat keliling, perpanjangan SIM, kemudian pembuatan SKCK, kemudian bakti sosial, ada pengecekan kesehatan, kemudian juga ada terapis, dan kami juga memberikan berbagai macam souvenir ataupun hadiah kepada masyarakat yang hadir di sini. Tak hanya layanan kepolisian dan kesehatan, masyarakat yang hadir juga disuguhi hiburan musik Musvia Akustik Polres Magelang Kota. Di sudut lain juga ada pelayanan terapi dan pijat gratis yang bisa dinikmati warga yang sedang berolahraga dan menikmati suasana pagi. Suasana lain juga diberikan kepada Polres Magelang Kota yakni lomba memancing. Kapolres Magelang Kota bersama pejabat utama tak ketinggalan ikut berbaur dengan warga dalam kegiatan lomba memancing ini. Selain lomba mancing, menyambut HUT Bayangkara ke-79 Polres Magelang Kota juga menggelarkan lomba renang dan bakti sosial. Semua kegiatan ini sebagai bentuk komitmen polisi untuk rakyat. Nurul Abadi, Magelang, kabar terkini melaporkan. Pemirsa, 4 tahun menggeluti usaha kuliner, bisnis pengalayan makanan, usaha Bunda Nuryana yang berada di kawasan Pantai Depok, Bantul ini kian berkembang. Bahkan, bisnis yang ia jalankan ini dapat menembus pasar Eropa.
Pemilik usaha bernama asli Sri Nuryana menuturkan bisnis yang ia jalankan itu awalnya prihatin akan hasil ikan laut yang berlimpah, namun harga jualnya yang kerap anjlok. Berbekal keahliannya dalam memasak aneka makanan, perempuan berdarah Palembang ini mencoba mengkreasikan potensi bahari itu agar lebih bernilai ekonomis. Strategis pengalengan pun ia pilih lantaran potensi ekonominya yang cukup besar, namun minim pesaing. Bahan dasar ikan laut segar mula-mulanya dimasak sesuai selera dengan campuran bumbu rempah. Setelah masuk, barulah dilakukan pengalengan saat kondisi ikan dalam keadaan hangat dengan menerapkan standarisasi produk yang membuat usaha pengalengan miliknya pun mampu bersaing di pasar retail modern. Iya, melimahnya di pantai Depok Ikan itu, tapi kan sempat menurun. Terus alhamdulillah dengan gagasan pengalengan, dengan banyak perizinan kita banyak yang baru, juga dari kemarin kan Chef Declare, sekarang sudah MUI termasuk BP POM itu sudah kita punya semua. Terus semakin banyak, saya kan membawahi UMKM di Kabupaten Bantul, semakin banyak pemilik-pemilik usaha itu dengan formasi misalnya biasanya beliau itu punya gudeg, terus punya sambal ikan, seperti itu, terus akhirnya kerja sama-sama kita. Bermodal ketekunan serta terpenuhinya legalitas dan standarisasi mutu yang terjaga, tak heran jika usaha berlabel Bunda Nuryana ini pun tak hanya sukses di pasar lokal, namun malah bisa menembus pasar Amerika dan Eropa. Dibantu oleh 5 orang karyawannya dalam sehari, usaha Bunda ini mampu memproduksi 500-an produk kaleng. Dengan harga per kalengnya antara Rp40.000 hingga Rp60.000, dengan omset rata-rata per bulan mencapai ratusan juta rupiah. Keseriusannya dalam bidang usaha pengalengan ini serta standarisasi produk yang terjaga juga telah mampu mengangkat citra sentra pengolahan ikan Mina Bahari di pantai selatan Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk kabar terkini. Sejumlah petani sayur di Boyolali, Jawa Tengah bersukacita karena mereka bisa memanen sayur kangkung yang ditanam di lahan milik TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo. Bahkan, sayur tersebut dibeli oleh pihak Lanut untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Sejumlah petani yang ada di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu memanen sayur kangkung yang mereka tanam sejak 3 bulan terakhir di lahan ketahanan pangan milik TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo, Boyolali. Sayur kangkung mulai bisa dipanen saat usia 28 hari, dan setelah dipetik sayur kangkung langsung diikat dengan takaran berat kurang lebihnya setengah kilogram. Berbeda dengan yang sudah-sudah, saat memanen sayur kangkung kali ini, para petani merasa senang dan gembira karena hasil panen kali ini dan seterusnya akan langsung dibeli oleh pihak Lanut Adi Sumarmo dengan harga yang layak sebagai bahan baku olahan sayur di dapur SPPG yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sumarmo. Sebelum menjalin kerjasama dengan pihak Lanut, petani biasanya menjual aneka sayur kepada pihak tengkulak di pasar dengan harga yang fluktuatif dan tidak menentu. Bahkan saat harga sayur sedang anjlok yang membuat kerugian, para petani hanya membuang hasil panen atau memberikannya kepada panti asuhan atau pondok pesantren. Rata-rata satu ikat sayur kangkung hanya dihargai 1.500 hingga 2.000 saja, namun saat ini pihak Lanut akan membelinya dengan harga yang pantas dan tidak merugikan petani. Ya karena kita baru memulai ya insya Allah kita senang saja. Soalnya nanti bisa mendongkrak harga mungkin ya. Gitu. Terus lainnya Bu, senang lainnya? Lainnya ya kita kayak intinya sudah ada, kalau seperti biasa kan harus cari bakul, cari orang yang beli. Kalau gini kan sudah ada yang menyalurkan gitu. Nah, pasti. Komandan Lanut Adi Sumarmo Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko menjelaskan program yang dijalankan saat ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kompi Ketahanan Pangan yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sumarmo. Sayur yang dibeli langsung kepada petani ini nantinya akan dimasak di SPPG Lanut untuk menunjang program MBG bagi siswa sekolah. Lahan ketahanan pangan seluas 8,8 hektar ini sengaja ditanami aneka sayur yang panennya bisa berurutan setiap minggunya. Aneka sayur yang ditanam adalah kangkung, lembayung, kenikir, bayam, terong, hingga ketela. Kompi Ketahanan Pangan ini dapat mensuplai kebutuhan dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik BGN yang ada di Lanut Adi Sumarmo. Jadi ini adalah program
Lanut Adi Sumarmo yang mendukung program pemerintah yang ketiga. Salah satu keuntungan kita memiliki SPPG atau dapur untuk makan bergizi gratis, itu dapat menampung hasil panen dari Kompi Ketahanan Pangan Lanut Adi Sumarmo. Sementara itu, total lahan yang dikelola Lanut Adi Sumarmo untuk ketahanan pangan mencapai 77 hektar, terdiri dari lahan pertanian, mulai aneka jenis sayuran hingga tanaman padi, kemudian peternakan seperti kambing, ayam, ikan air tawar, nila dan lele, serta greenhouse. Secara bertahap dan sesuai dengan waktu panennya, diharapkan lahan ketahanan pangan tersebut bisa selalu menunjang kebutuhan SPPG yang dikelola Lanut Adi Sumarmo, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Taufik Irvani, Boyolali, kabar terkini melaporkan. Bukti keseriusan Kelurahan Ringin Harjo, Kabupaten Bantul dalam penanganan sampah terus menggaung. Setelah berhasil merubah kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah, kini warga diberi pelatihan cara mengolah sampah organik rumah tangga untuk dijadikan berbagai produk ekonomis. Beginilah kesibukan warga RT 4 Pedukuhan Gumuk Ringin Harjo, Bantul. Berkreasi dengan sampah sudah menjadi kebiasaan sehari-harinya. Tergabung dalam bank sampah Gubris 4, kali ini mereka tengah memproses sisa buah-buahan dan sayuran yang sudah hampir busuk untuk dijadikan produk ekoenzim. Dengan menggandeng kelompok swadaya masyarakat atau KSM Pilah Berkah sebagai pendamping, warga yang mayoritas kaum emak-emak ini terlihat kompak dan antusias mengikuti tahap demi tahap proses pelatihan. Sisa buah yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam galon yang telah berisi cairan molase dan air, kemudian didiamkan selama 3 bulan untuk siap panen. Cairan berwarna hitam pekat inilah yang nantinya akan dijadikan bahan kebutuhan lainnya. Ada yang dibuat sabun, kosmetik, dan utamanya berbagai pupuk organik untuk pertanian. Meski belum genap 1 tahun didirikan di bawah binaan Lurah Ringin Harjo, kiprah bank sampah ini telah mampu berkontribusi dalam mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Hasil dari pilah sampah itu secara bertahap nantinya akan membuahkan sebuah inovasi. Kita awali dengan ekoenzim dan nanti pengembangan berikutnya kita akan berusaha untuk memberikan fasilitasi edukasi berupa produk-produk yang bisa dimanfaatkan, baik itu sebagai kesehatan, pupuk organik, ataupun untuk kebersihan dan lain sebagainya. Jadi nanti Kelurahan siap untuk menampung hasil dari produksi kelompok-kelompok pilah sampah. Ingin memanfaatkan limbah kulit buah yang bisa dimanfaatkan menjadi ekoenzim sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan perawatan tanaman di rumah, terus untuk katanya bisa untuk ngepel, untuk membersihkan luka-luka seperti itu bisa. Mau mencoba memanfaatkan karena selama ini limbah hanya terbuang sia-sia, jadi dan kita melihat banyak sekali ya Mas, kita punya limbah seperti itu, mari kita coba untuk memanfaatkan. Alhamdulillah ada pelatihan pembuatan ekoenzim, kita warga dari RT 04 antusias untuk membuat bersama-sama. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program 5 platform KSM Pilah Berkah dalam mewujudkan tuntas kelola sampah rumah tangga. Setidaknya melalui cara sederhana ini mampu merubah pola kebiasaan warga yang suka membuang sampah sembarangan untuk mulai sadar, mencintai lingkungan dan bertanggung jawab akan sampahnya masing-masing. Sebagai wujud apresiasi, pihak kelurahan pun akan memberikan dukungan baik berupa sarana-prasarana serta jaminan market akan produk hasil pengelolaan limbah organik tersebut. Joko Pramono, Bantul, kabar terkini melaporkan. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah menjadi ancaman yang serius. Guna mengantisipasi hal itu, pos pembinaan terpadu atau Posbindu pun diluncurkan. Ini merupakan salah satu strategi yang digencarkan oleh sekelompok mahasiswa kesehatan di Yogyakarta. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah menjadi ancaman yang serius, khususnya dalam perkembangan kesehatan masyarakat. Guna mengantisipasi hal tersebut, pos pembinaan terpadu, Posbindu, penyakit tidak menular pun diluncurkan. Ini merupakan salah satu strategi yang digencarkan oleh sekelompok mahasiswa kesehatan di Yogyakarta dalam program pengabdian masyarakat pada stase komunitas keluarga dan gerontik. Upaya pengendalian faktor risiko secara mandiri dan berkesinambungan tersebut mulai diterapkan di Pedukuhan Pendul, Argorejo, Sedayu, Bantul. Sebuah layanan Posbindu pun
kini juga telah resmi mereka miliki dan dijalankan oleh kader kesehatan masyarakat. Di bawah binaan Puskesmas Sedayu 2, layanan Posbindu ini dibuka sebulan sekali, memberikan layanan kesehatan kepada setiap warga, utamanya usia produktif. Masing-masing akan dilakukan screening kesehatan lengkap dengan pengukuran badan serta tes kadar darah. Dasar dari kegiatan ini kami melihat untuk kesehatan masyarakat sendiri perlu untuk dipantau, apalagi untuk penyakit tidak menular seperti penyakit-penyakit hipertensi, jantung, stroke, dan asma, itu untuk selalu dipantau kesehatannya. Pelaksanaan Posbindu penyakit tidak menular ini merupakan bentuk peran serta masyarakat sehingga melalui Posbindu, PTM ini dapat sesegera dilakukan pencegahan faktor resiko PTM, penyakit tidak menular di masyarakat. Menurut pengakuan Luki, warga sangat terbantu dengan keberadaan Posbindu di padukuhannya, sehingga kesehatan masyarakat dapat terpantau secara berkala. Prioritas untuk mengerti istilahnya kesehatan dan semoga bisa menjadi kesejahteraan warga produktif wilayah Padusunan Pendul. Pendirian Posbindu di Pedukuhan Pendul ini disambut antusias oleh masyarakat, sebuah penantian yang lama mereka nantikan. Sebelum kegiatan digelar, diadakan tes kebugaran melalui jalan sehat yang diikuti seluruh warga, baik anak-anak, remaja, orang tua, pamong, kelurahan, dan RT setempat. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan kabar terkini. Informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir di setiap hari dari pagi, siang, hingga malam. Saya Clarissa Syafia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.